dalam Al-Quran pun tidak pernah disebut mengenai bidadari tercantik. Sebab semua bidadari itu cantik dan tak terbantahkan. Tidak ada bidadari paling cantik ataupun bidadari yang tidak begitu cantik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari seperti permata yakut dan marjan. Para bidadari surga sungguh baik hati dan rupawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Ainul Mardiyah, bidadari tercantik di surga khusus para syuhada. Tak ada yang belum pernah mendengar istilah bidadari. Pasti semua umat muslim tahu dan paham tentang bidadari surga yang sosoknya cantik, suci, dan menawan. Dalam ajaran agama Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari surga bukan semata-mata dongeng belakang. Pembahasan mengenai bidadari surga bahkan muncul dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-23. Itu adalah salah satu ayat yang membahas tentang bidadari surga dengan segala kecantikan dan keindahannya. Selain itu, masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan sosok bidadari surga. Selanjutnya, ada satu hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kenikmatan apa saja yang akan didapat bagi para mujahid yang syahid di jalan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. Kedua, bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. Ketiga, rasa aman dari peristiwa kehancuran. Keempat, kepalanya diberi mahkota berwibawa. Satu berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kelima, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Keenam, diberi hak syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak diragukan lagi jika bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik. Namun, di antara banyaknya bidadari surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari bernama Ainul Mardiyah itu hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mati syahid. Nama Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridoan di hati. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan takhrib kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya ketika orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda mendengar cerita itu dan menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Ketika akan memasuki waktu zuhur, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Saat bersama khalifah perangnya pun, sahabat yang satu ini tertidur terlelap sampai bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berada di tempat yang sangat indah, yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Ini surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu, di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah dia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar, saya Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekatinya, tetapi Ainul Mardiyah menghindari dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda ini terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan cerita ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika akan berbuka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabatnya yang mati syahid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Kisah Ainul Mardiyah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi. Setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridoan di hatinya. Wallahu a'lam. Menurut beberapa ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan Ainul Mardiyah sebagai bidadari tercantik di surga, dan tidak ada kisah yang mengenai sahabat muda yang bermimpi bertemu Ainul Mardiyah. Dalam riwayat sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya istri-istri penduduk surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu dan tidak pernah didengar oleh siapapun. Sesungguhnya di antara bait-bait syair yang mereka nyanyikan adalah, kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Kami adalah istri-istri kaum yang mulia, yang melihat dengan bola mata yang indah. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi, yang tak akan pernah mati. Kami adalah wanita-wanita yang senantiasa aman dan tidak merasa takut. Kami adalah wanita yang menetap dan tidak akan berpindah tempat." Hadis Sahih riwayat At-Tabrani. Dalam Al-Quran pun tidak pernah disebut mengenai bidadari tercantik, sebab semua bidadari itu cantik dan tak terbantahkan. Tidak ada bidadari paling cantik ataupun bidadari yang tidak begitu cantik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari seperti permata yakut dan marjan. Para bidadari surga sungguh baik hati dan rupawan. Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Para bidadari surga yang cantik jelita ini tidak pernah keluar dari rumah.
dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni surga yang akan menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang bidadari menampakkan wajahnya, niscaya ia akan menerangi langit dan bumi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan itulah kisah dari bidadari Ainul Mardiyah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.